Perkenalkan, nama saya Rel Pero dengan NIM H105123 1039. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi serangan dan simulasi penanganan. Di sini saya akan mengambil topik man in the middle, dan kita akan melakukan serangan ARP spoofing, di mana kita akan menjadi perantara komunikasi antara klien dan juga server. Di sini saya menggunakan 3 OS. Yang pertama itu OS host, OS bawaan itu Win11, dan 2 OS VirtualBox itu Kali Linux. Dua-duanya. Jadi Kali Linux sebagai penyerang dan Kali Linux yang satunya sebagai server. Ini bisa kita langsung saja. Di sini yang tengah ini sebagai penyerang, yang kiri itu sebagai server, dan yang kanan ini OS bawaan saya itu sebagai man in the middle. Sebagai klien. Sorry. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Saya sudah berdoa tadi. Sebelum kita lakukan serangan, kita akan mengecek dulu. Kita pastikan dulu ketiga OS ini berada di satu jaringan yang sama. Bisa kita lakukan ping antar OS. Dan ping antar OS ini juga berfungsi sebagai mengisi ARP table, biar kita bisa melihat MAC address-nya. Oke, kita lihat dulu IP masing-masing dari ini ya. Dari OS. Oke, di sini sudah terlihat. Untuk server itu IP-nya itu 77 dengan MAC address 5D, dan untuk ini penyerang itu MAC address-nya 70, MAC address 70, IP address-nya 70 dan MAC address-nya 2F. Ini sebagai penyerang. Dan ini sebagai klien itu IP-nya ini 23 192.168.123 dengan gateway kita 192.168.1.1 di sini. Sini saya pakai router host for your information. Oke, di sini kita akan membuka server terlebih dahulu. Kita akan mencoba server via HTTPS dulu. HTTPS itu kita via HTTP dulu. Itu bersifat yang sangat rentan sekali. Kita tidak melakukan hashing atau enkripsi dari komunikasi. Dan kita akan coba. Nanti kita akan coba login ke servernya, bagaimana komunikasi itu terjadi nantinya. Oke, kita langsung di sini coba masuk ke web servernya dulu. Sebelumnya saya sudah buat codingan untuk server laman webnya, itu codingan sederhana aja, hanya menampilkan laman web untuk login aja. Oke, di server kita aktifkan server yang HTTP. Ini tidak ada ininya. Oke, dia sudah berjalan di ini. Kita lupa ping ya. Kita ping dulu lah. Oke, sudah ping. Kita ping ini aja. Oke, bisa dilihat dulu sebelumnya. Ini untuk IP dan MAC address bawaan itu sebelum dilakukan ARP spoofing. Di sini IP penyerang itu 2F. Kita akan gunakan ini sebagai IP penyerang, dan ini sebagai IP server. Karena IP kita coba ping ke penyerang dulu. Oke, karena untuk IP kita lihat di sini aja, soalnya nggak bisa. Nah, ini untuk IP si klien itu 79. Sini juga saya sudah buat kode untuk ARP spoofing. Kodenya itu ini.
Ini kita nyamar dari jadi router ke korban. Kita kirim ke korban ini bahwa IP si router ini ada MAC addressnya itu ini. Dan ini kita nyamarnya korban, sebagai korban kita nyamar jadi korban ke router atau ke server. Saya salah tulis ini, server. Oke, kita kirim ke IPC server bahwa IP dengan 192.168.123 ini MAC addressnya ini itu loh, MAC addressnya itu ini loh, gitu simpelnya. Oke, karena ini codingannya close dulu. Ini dia untuk sebagai korban kita, ini sebagai klien, ini sebagai server. Kita coba dulu untuk RP ini 2F, kita lupa setting di sini. Kita coba dulu. Kita lihat RPN di sini, ini 79 dan ini 2F. Oke, dapat dilihat. Ini sebelum dilakukan ARP spoofing. Setelah kita melakukan ARP spoofing, kita akan melakukan ARP spoofing dulu. Kita akan melakukan ARP spoofing di sini. Kita jalankan ini ya. Kita jalankan ARP-nya. Oke, sudah. Oke, mungkin bisa kita lihat untuk memastikan. Kita buka tabel ARP-nya. Di sini sudah bekerja dengan baik, bahwa IPC server itu sudah berubah sama dengan IPC penyerang. Itu untuk tampilan si klien. Kita buka ARP tabel untuk si server. Di sini juga sudah berubah. Kita sudah melakukan ARP spoofing di sini, tapi karena kita ingin melihat atau memonitoring suatu komunikasi yang terjadi di dalamnya, saya juga sudah siapkan codingan untuk melihat ini. Coba kita sini ya. Untuk melihat komunikasi apa yang terjadi di dalamnya. Oke, langsung kita jalankan aja itu di kita close dulu. Ini sudah berjalan, ini biarkan aja ya. Dia akan looping terus menerus bahwa soalnya dia bilang IP ini sebagai MAC address ini. Jadi dia melakukan ARP spoofing terus menerus agar ARP spoofing itu berjalan terus. Jadi kita bisa memantaunya terus menerus. Oke, kita buka untuk ini. Buka untuk man in the middle-nya, serangan man in the middle, untuk melihat komunikasi apa yang terjadi di dalamnya. Karena kita sudah berhasil berada di tengah-tengah, tapi kita tidak bisa melihat ini, maka kita akan menjalankan program ini biar kita bisa melihat komunikasi apa yang terjadi di dalamnya. Dan jangan lupa juga bahwa kita harus menghidupkan ini terlebih dahulu agar nanti kita bisa memforward atau bisa membalas apa yang dikirim dari si klien ke server. Kita bisa meneruskannya ke server. Apa yang dikirim server kita akan bisa meneruskannya ke klien. Jadi kita akan pastikan dulu bahwa kita IP forwarding kita itu aktif dengan cara cat proxies. Ini nama ini ya, nama directory. Kita cek dulu. Di sini 0 itu tandanya itu belum bisa meneruskan pesan. Jadi kita akan coba ke ini dulu, kita akan ubah. Kita akan bilang ke sini bahwa IP forwardnya 1. Itu berarti kita aktifkan dulu. Oke, ini sudah aktif. Kita cek lagi. Udah aktif ya. Jadi kita bisa melakukannya serangan man in the middle. Selanjutnya kita akan melakukan serangan man in the middle dengan menjalankan program ini. Oke, di sini sudah
sebenarnya sudah terjadi serangan man in the middle. Sekarang kita akan lanjut ke proses login. Di sini kita akan buka server dulu di sini. Sini server. Kita ulang dulu. Saya sudah membuat server, kita jalankan server HTTP. Di sini kita akan coba HTTP itu ini ya. Kita akan coba login ke ini, ke laman webnya. Kita akan coba HTTP. Oke, di sini sudah ini sudah masuk ya, dan kita sudah berhasil memonitoring. Jadi ini komunikasi yang terjadi di dalamnya. Bisa kita lihat. Saya juga membuat bahwa jika ini ada suatu, saya sudah membuat agar kita misalnya password ini, semua password atau username yang masuk ke sini akan direkam dan disimpan lognya di kredensial txt. Sudah saya buat juga, dan ini ya. Nah, ini dia log file. Sudah saya buat log filenya juga biar kita bisa mensortir, karena di sini bisa juga sih kita cek satu-satu kan. Di sini ini yang terjadi di dalamnya. Oke, ini kita belum login ya. Dia mengirimkan laman web. Ini kan laman webnya. Nih masuk nih kan, form metodenya post. Oke, karena kita sudah masuk, kita akan melakukan login. Misalnya kita login salah password nih, kita coba Buntan ngelek passwordnya Acu Malaka. Kita login. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada proses login. Nah ini, oh ya, ini karena salah itu dia langsung mengembalikan. Lihat ini error, username-nya salah kan, atau password salah. Dia mengembalikan laman teks atau laman web yang ini. Tidak ada informasi yang penting di sini. Kredensialnya juga sudah terekam. Passwordnya Acu Malaka. Baik sekali. Dan kita akan coba dengan password yang benar. Password yang benar itu admin dan password 123 kalau nggak salah. Kita cek dulu ya. Kita login, sini benar, dan di server juga post loginnya hijau yang menandakan itu benar. Ininya 302. Kita tahan. Dan jika kita lihat komunikasi yang terjadi di dalamnya, sebenarnya di sini kita dapat banyak informasi ya. Karena saya juga tidak memfilter semuanya. Saya masukkan semuanya itu transparan gitu. Semuanya, apapun yang ada di komunikasi, apapun yang terjadi di komunikasi tersebut akan direkam. Di sini dapat dilihat juga untuk username admin, passwordnya admin, itu terekam jelas. Dan sebagai man in the middle ini, kita juga tahu bahwa password itu benar atau salah dengan cara kita lihat dia berhasil login kah tidak. Bisa di sini kan, kalau misalnya tadi kan yang gagal kan, dia akan meneruskan laman web yang salah gitu, username salah, username atau password salah. Dia akan mengirimkan laman web yang itu. Dan jika kita benar kan, tampilannya kan akan seperti ini, dan dia akan mengirimkan seperti ini dan menandakan bahwa username dan password tersebut benar. Jadi kita sebagai penyerang juga bakal tahu username dan password yang benar itu yang mana. Tapi dengan catatan bahwa server ini adalah server HTTP yang mengirimkan komunikasi protokol tidak terenkripsi berupa plain text. Inilah
kerentanan dari suatu sistem atau suatu jaringan ketika tidak menerapkan protokol HTTPS di dalamnya. Komunikasinya masih plain text, tidak dienkripsi. Oke, selanjutnya karena kita sudah berhasil menyerang, kita akan membuka server HTTPS. Kita buka dulu untuk membandingkan apa yang berbeda ketika kita melakukan serangan di web server yang sudah aman, sudah diamankan sebaik mungkin lah. Walaupun dari segi jaringan bisa di ARP spoofing. Oke, di sini kita cari server, kita jalankan ini HTTPS. Dia berjalan di port 5000. Kita buka. Oke, ini tampilan, karena ini masih berupa IP ya. Jika kita ubah ke domain, dia tidak akan muncul seperti ini. Saya juga sudah buat sertifikatnya sebenarnya, dan sudah saya instalasi ke Windows. Oke, ini untuk tampilan HTTPS. Di sini bisa dilihat langsung ada enkripsi itu, kalimat-kalimat yang nggak jelas ini entah apa kan bahasanya, kusuk apa sih. Sebenarnya di sini sangat terlihat jelas ya bagaimana protokol HTTPS dapat mensecure atau membuat jaringan tersebut menjadi jauh lebih aman dari sebelumnya. Karena ketika pun ada serangan ARP spoofing dan serangan ARP spoofing man in the middle, serangan itu tidak dapat melihat langsung gitu apa yang terjadi di dalam suatu protokol tersebut, karena payloadnya atau dari pembicaraan mereka itu sudah dienkripsi gitu. Ibaratkan gini lah analoginya, ibaratkan kita sebagai warga negara Indonesia, ketika kita melakukan protokol HTTP, jadi si server dan si klien itu memakai bahasa Indonesia juga yang bisa kita pahami gitu. Jadi kita akan tentu saja dengan mudah untuk mencari informasi apa saja yang mereka bicarakan. Dengan penerapan HTTPS ini, kita seolah-olah si server dan si klien ini berbicara dengan bahasa yang lain gitu, bahasa alien. Yang kayak gini kan bahasa alien kan. Jadi kita sebagai si penyerang nggak tahu bahasanya ya, kita bisa mendengar apa yang dikomunikasikan oleh kedua server tersebut, oleh kedua perangkat tersebut, tapi kita tidak tahu apa makna yang ada di dalamnya, isi pesannya itu apa sih, kita nggak bakal tahu. Itulah keamanan yang diterapkan di protokol HTTPS tersebut. Dapat dilihat di sini, kita baru login aja udah disuguhi atau disajikan oleh bahasa alien seperti ini ya. Apalagi kita login, misalnya di sini password dan username itu sama ya saya buatnya. Kita admin terus admin 123 salah. Itu admin, itu password kominfo. Salah. Password. Enggak salah ketik aku nih. Oh, benar. Oke, 123 kita login, dan ini terekam ya, komunikasinya terekam dengan baik melalui serangan man in the middle. Di sini, dan kita akan mengecek kredensialnya juga, apa yang direkam oleh kredensial TXT tadi kan, apakah mungkin sama gitu, nggak tahu. Bisa kita lihat, dan dia tidak bisa merekam apa-apa. Sebenarnya ini memang saya buat juga untuk logging ini hanya berupa plain text, belum saya sempurnakan lagi bahwa dia bisa merekam hashingnya gitu kan. Sebenarnya kan hashing itu juga suatu hal yang bisa diretas juga ketika kita
ketika kita berada di database gitu, kita bisa cek dengan di web mana saja gitu kan, kita bisa cek web kan sudah banyak sekarang kan, kita cek satu-satu itu webnya apa sih protokol yang dipakai itu, misalnya SHA-56 kah, 125, MD5 kan, kita bisa coba dan kita bisa menebak apa namanya enkripsi dari pesan tersebut. Di sini belum saya sempurnakan lagi. Di sini coba kita hapus dulu ya. Dan jika kita hapus tadi kan, mana sih hapusnya? Nah ini kita hapus, kita coba login ulang. Sini berhasil terekam ya dengan baik. Oke, sini kita login ulang, password 123. Di sini bisa dilihat ya, di sini terenkripsi. Aku pun nggak tahu ini apa, bahasa alien. Jadi apa yang bisa kita dapat dari informasi ini? Nggak ada ya. Itulah bagusnya protokol HTTPS, karena dia memberikan keamanan dari segi komunikasi, data. Tidak ada yang bisa dibaca melalui komunikasi tersebut. Ini yang terjadi di komunikasi antar jaringannya. Ya mungkin portnya bisa kelihatan ya, portnya 5000 di sini sudah kelihatan juga. Cuman kan jika pun orang mau login kan nggak tahu apa password sama adminnya gitu. Ya, sudah. Dan bisa kita lihat juga di sini tidak ada yang terekam. Di sini ini log aktivitasnya juga, ini log dari IP-nya mengakses apa. Kita cuma bisa mendapatkan informasi seperti ini saja, tidak bisa mendapatkan informasi yang sangat penting seperti ini tadi. Yang ini, nah ini kan protokol HTTP kan bisa nih. Kita login, kita mendapatkan sesinya, mendapatkan login passwordnya, username-nya, dan ini juga terekam untuk username dan passwordnya. Oke, dari hasil simulasi yang sudah saya jelaskan di sini, yang mungkin banyak kurangnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa serangan man in the middle ini adalah serangan yang dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, maupun di warkop kah atau dimanapun itu. Ketika kita membuka server itu banyak server ya, seperti kita login ke web kita sendiri, kita login ke web lokal kita login ke aplikasi yang ada di laptop kita, itu bisa terekam dengan baik jika protokol yang dijalankan itu protokol yang tidak aman seperti protokol HTTP ini, karena dia mengirimkan komunikasi melalui plain text, tidak ada enkripsi sama sekali, dan bisa diakses dan bisa dilihat siapapun yang memantau jaringan tersebut. Sebenarnya sini juga kita bisa cek melalui Wireshark, tapi di sini saya menggunakan metode manual agar saya juga dapat mendalami dan kalian juga dapat memahami apa yang terjadi di komunikasi jaringan tersebut. Dan di sini untuk menangkal atau mengantisipasi, mengurangi, melakukan mitigasi serangan, kita akan menerapkan HTTPS di sini. Dapat kita lihat juga yang tadi sudah saya buat, program web HTTPS ini berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjadi di dalamnya itu sangat terenkripsi. Tidak ada satupun informasi yang dapat kita baca. Mungkin kita di sini hanya bisa melihat protokol apa yang dijalankan di port mana saja, ya dia
sedang berlaku komunikasinya. Mungkin kita hanya bisa mendapatkan informasi yang menurut saya kurang penting ya, karena untuk apa kita bisa masuk tapi untuk apa kita bisa login ke laman web laman web login itu kalau kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi dari kesimpulan tersebut bahwa antisipasi serangan dengan metode HTTPS adalah antisipasi yang baik untuk melakukan mitigasi serangan melalui mitigasi serangan man in the middle, karena proses komunikasi di dalamnya itu terenkripsi. Jikapun ada serangan man in the middle, seorang penyerang tersebut tidak akan paham atau tidak akan tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dia bisa, sudah saya analogikan seperti bahasa tadi. Dan mungkin untuk hasil praktek dan hasil simulasi serangan saya cukup sampai segini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan selamat berlibur. Bye bye.